Oke, selamat sore para hadirin. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja ya di masa pandemi ini. Semoga sehat-sehat aja. Selamat datang di acara Show Friday kami. Perkenalkan, nama saya Alvin Nuriksan, selaku moderator di acara hari ini. Jadi selamat sore semuanya. Pada sore hari ini kami dari tim UPH, perwakilan tim UPH mengikuti Multi-Cover Talent Go Band Indonesia akan mempresentasikan proyek yang membuat kami mendapatkan runner-up. Untuk pertama kita project preview. Jadi pada tahun 2019 ini Multi-Cover ini kan kita ikut tahun 2019, cuma karena COVID ini mundur pada 2020. Misalnya kita ikut tahun 2019, jadi intinya tuh ada satu kawasan di bagian Saint Denis. Di Saint Denis itu kalau lihat di Google Maps itu ada di bagian atas dari Paris di Prancis. Itu kawasannya luasnya tuh 5 hektar, di mana kita tuh disuruh untuk mendesain. Ada banyak aspek, ada edukasi, hunian, dan juga adanya aspek heritage. Jadi itu ada banyak, dan itu kita tuh didesain untuk bagaimana multi-cover, kenyamanan, termal, segala macam yang secara berkelanjutan tuh dia sustainability. Jadi dia saling bekerja sama dalam satu kawasan sehingga kawasan itu menjadi kawasan yang mandiri dan berkelanjutan ke depannya. Total partisipannya itu ada 33 tim, yang kanan atas itu dari pemenang juara pertama, dan juga yang di bawah itu adalah ilustrasi dari pemenang juara kedua. Lalu langsung kita masuk aja ke proyek bagian tim kami. Dari situ kami tuh pertama kita ngeliat kayak saat itu sebenarnya kita bahwa ada sesuatu isolasi gitu di antara bangunan juga pada area site-nya. Dimana kalau kita lihat saat itu dengan lingkungan tuh nggak nyambung gitu, kayak nggak seolah atau isolasi, dan kita melihat bagaimana jika kawasan itu menjadi suatu jembatan antara kawasan yang terlebih lagi kalau kita lihat pada sisi barat itu dia adalah sebuah sungai, dan juga pada sisi timur adalah sebuah stasiun kereta di mana kita menggunakan kedua kawasan tersebut untuk menjadi suatu kunci juga untuk kawasan kami. Hingga kayak kami memproposalkan bagaimana jika ada banyak aspek yang kami gunakan untuk dimulai dari pertama kita mulai memperhatikan penggunaan sungai, kawasan sungai, lalu kita mulai adanya revitalisasi pada bagian heritage atau pada bagian historical buildings, dan juga hingga akhirnya kita ada bagian edukasi, mengkoneksikan adanya hubungan interaksi sosial antara penghuni sekitar, dan juga hingga akhirnya adanya penggunaan public transportation. Yang pertama ada historical buildings. Ini tuh kita merevitalisasi itu, dia sebenarnya ini tuh adalah bangunan bersejarah di mana itu terkenal sebagai perumahan pertama yang menggunakan teknologi beton bertulang. Jadi pakai beton bertulang. Lalu kami meresponnya dengan bagaimana jika itu dijadikan sebagai sebuah museum, karena memang ada peraturan di Prancis dia itu yang meregulasikan bahwa tidak boleh adanya penggunaan pengubahan fasad bangunan. Jadi kami merespon hal itu dengan kita tambah saja pada bagian dalamnya, interiornya, dengan adanya penambahan struktur itu karena kami melihat adanya bagian deformasi bangunan yang mengalami deformasi, dan juga menambahkan adanya elemen kaca pada bagian dinding bangunan, sehingga kita merasakan keunikan dari sejarah bangunan tersebut yang merupakan penggunaan teknologi beton pertama kali dengan cara yang modern dan tanda kutip. Lalu yang kedua itu ada bangunan historikal lagi, dia itu gudang. Jadi ini tuh sebenarnya pembangunnya itu pembuatnya sama, satu orang yang sama. Koinat dia itu gudang kosong, ada 5 buah. Dia ada tepat berada di tengah kawasan. Lalu kami berespon bagaimana jika dia itu karena dia berada di tengah kawasan, kenapa dia nggak menjadi yang ibaratnya pinpoint untuk assembly point untuk masyarakat sekitar. Jadi kalau masyarakat sekitar ingin menggunakannya untuk urusan kebudayaan, dan juga untuk retail store, karena kita tahu bahwa Saint Denis itu tuh dia cukup terkenal dengan adanya retail dan produk lokalnya. Jadi kami merespon akan hal itu. Ini ilustrasinya. Jadi bagaimana jika dia menjadi sebuah titik poin untuk kumpulan. Hingga lalu kami adanya community cafe. Kita memproposalkan. Jadi ada bangunan baru yang kami proposalkan, ajukan. Itu community cafe, di mana kalau itu ada di perseberangan antara
Coinet tadi. Coinet itu di sebelah barat, sisi barat, dengan juga sisi timur kawasan. Jadi kita melihat adanya suatu permasalahan pada bagian kawasan di mana itu ada bagian terpisah dengan jalan publik. Oleh karena itu, kami memproposalkan bagaimana jika satu tempat sebagai welcoming gate, sebagai welcoming zone, di mana dia bisa menghubungkan juga antara Coinet dengan juga kawasan kita, karena dia 80 hingga 90% ada di terpisah gitu, bagian besarannya itu yang besar itu ada di bagian sisi timur. Lalu kami juga mencoba merespon dengan bangunan-bangunan dan juga merevitalisasi. Kami juga mendengar adanya kawasan respon ada collaboration space. Kita juga adanya merespon ada learning notes, mind body spirit interaction, hingga akhirnya ada program di mana program setiap kami mencoba untuk mengaplikasikan adanya atap hijau, adanya energi efisiensi fasad pada bagian bangunan yang memungkinkan untuk menghemat energi pada kawasan. Lalu kami juga tidak lupa adanya kesinkronisasian pada bagian penggunaan kendaraan, di mana kita lihat bahwa kami memproposkan agar kawasan dapat digunakan hingga dari yang public transportation itu adalah perahu, hingga akhirnya kita bisa digunakan dengan kereta. Lalu kami juga jadi pada bagian saat itu tuh dia 500 meter jaraknya ke arah utara itu ada stasiun kereta api. Kami memproposalkan bagaimana jika kami menyambungkan kawasan site dengan kawasan kereta api dengan cara membuat terowongan bawah tanah yang sehingga dengan mudah penghuni dapat mencapai stasiun kereta api tanpa perlu muter, tanpa perlu mengambil banyak waktu atau mengambil banyak biaya tenaga lagi. Lalu kami juga tidak lupa adanya sinkronisasi antara pejalan kaki, karena kami sangat memprioritaskan adanya pejalan kaki, sehingga kawasan tersebut dapat dikunjungi ke berbagai penjuru dengan menggunakan dengan hanya berjalan kaki. Kami merespon dengan mendesain pedestriannya membagi menjadi 3 zona, ada furnishing zone, pedestrian zone, dan yang frontage zone. Kami juga tidak lupa adanya keamanan bagi para pejalan kaki dengan adanya tempat penyeberangan, adanya public transportation yang stasiunnya, dan juga adanya connectivity antar jalan. Ini ilustrasi bagaimana kami mendesain pedestriannya. Kami mendesain bagaimana jika dia itu tetap, ini adalah jalur tengah yang menghubungkan antara site pada bagian barat dengan bagian timur. Ini menjadi tulang utama. Nah, di utama pada kawasan ini, sehingga ini akan menjadi suatu hal yang baik. Lalu ini ada salah satu learning notes, itu botanical garden, hingga kita akan masuk ke bagian pendidikan. Nah, kalau di dalam lingkungan sekolah ini nih juga menerapkan beberapa konsep dasar sebagai alam yang tergantung dalam bangunan sekolah yang berbentuk organik dan alami ini. Lalu nih bentuk organik alami ini nih yang menjadikan utama dan sebagai inspirasi bentuk sekolah dengan ketimpangan organisme berbentuk biologis. Kita bisa lihat di denah ini terdapat atrium di bagian tengahnya. Itu tuh untuk sebagai taman bermain sehingga proses belajar mengajar itu menjadi menyenangkan dan mendidik. Dan di lingkungan sekolah ini nih yang berbentuk dinamis tanpa sudut itu yang memunculkan unsur multi comfort kepada penggunanya. Jadi siswa tuh dapat merasakan berada di sebuah alam dalam proses belajar mengajar di lingkungan sekolah itu. Terus kita bisa lihat bentuk bangunan ini nih menggunakan fasad yang mengikuti bentuk dari bangunan tersebut. Dan di bagian atasnya itu terdapat celah untuk udara masuk dan pencahayaan alami. Sehingga radiasi dari matahari tersebut itu dapat diminimalisir oleh bentuk fasad yang mengikuti bangunan. Nih, pada lihat potongan ini, kita bisa lihat di bagian atas itu ada kayak jaring baja itu yang sedikit terangkat. Itu yang bertujuan tuh untuk memasuki pertukaran udara yang cross air circulation itu sendiri. Sedangkan bentuk bangunan yang cantilever itu yang bertujuan tuh untuk merespon siang hari, dan ventilasi yang baik secara terukur itu tuh juga untuk mencapai titik atau mencapai tujuan itu multi comfort itu sendiri, serta penerapan area atap hijau di bagian atasnya. Ini bisa dilihat detail atapnya itu sendiri, dan penerapan panel surya ya untuk menghindari itu yang namanya jembatan termal dalam sebuah bangunan.
dan menggunakan sistem penghematan energi yang efisien, serta dalam menerapkan material-material yang terpilih dari Saint-Gobain tersebut itu juga menjadi daya dukung utama sebuah bangunan itu mencapai titik kenyamanan dan keamanan dalam proses belajar mengajar. Tidak lupa juga di fasad itu sendiri ditambahkan vegetasi. Itu yang bertujuan tuh untuk memberikan efek pertukaran udara yang baik dan natural. Dari dana yang tadi itu juga bisa dilihat ada rongga itu yang bertujuan tuh untuk memberikan masukan pencahayaan serta pertukaran udara. Kalau kembali ini ke residence. Selanjutnya yang terakhir itu adanya di residence. Ini kira-kira kita bisa lihat ya gimana awalnya visual dari si residence itu. Nah, jadi dari konsep massing pertama kita tuh ngebagi dulu. Kita lihat mana area yang cocok ditempatin buat si residence itu. Kemudian dari site yang itu kita mulai extrude jadi building volume-nya. Lalu kita juga beri akses diantaranya biar orang-orang luar itu bisa masuk juga ke area kita, biar area itu tidak isolated. Kemudian dari keempat bangunan massa yang udah kita punya, kita membuat suatu connecting program biar semuanya itu bisa terkoneksi dengan baik. Lalu juga yang terakhir itu, kita juga ngebuat seperti stepping, tangga, buat ditambahin adanya green roof sama daylight control. Nah, ini program-programnya dari residence yang kita bisa lihat. Jadi di area lantai 1 itu, semuanya itu bisa diakses juga dari luar, sehingga tuh terdapat frontside setback dan juga active frontage. Lalu di lantai 2 itu ada open balconies yang connect langsung sama nature. Di tengah-tengahnya ada backyard garden, ada breathing space juga, sama ada, kalau basementnya kita pakai namanya natural ventilated basement. Jadi basement itu nggak sepenuhnya tertutup. Lalu program-program dari residence ini juga ada restoran, coworking gitu-gitu. Coworking, gym, cafe. Nah, ini fasilitas yang ada buat memenuhi kebutuhan apa aja sih yang penghuni itu mau di sebuah residence itu. Jadi kayak kita tambahin gym ada di lantai 1, restoran, library, relax area di lantai 2, coworking space, cafe, sama supermarket. Nah, ini konsep utama dari residence kita pakai namanya itu biophilic. Jadi karena challenge-nya itu kan ngebuat multi-comfort. Ada 4 multi-comfort tuh yaitu feel, see, hear, sama breathe. Jadi kita lihat tuh bahwa biophilic itu tuh mampu menjawab semua tantangan ini. Jadi dengan biophilic ini kita tuh bisa dapat thermal comfort karena dari tanaman itu sendiri dia tuh bisa menghalang panas. Lalu dari secara visual juga dia tuh bisa membuat atmosfer yang lebih alam. Lalu tanaman tuh juga bisa memberikan udara yang baik sama memblokir suara. Nah, ini juga ada program tambahan untuk residence yang berada di landscape sekitarnya, ada botanical garden, urban park, sama theater. Nah, jadi di challenge-nya itu kita juga disuruh ngebikin 9 tipologi yang berbeda-beda. Jadi kayak ada yang satu bedroom sampai sebenarnya ada tuh sampai 6 bedroom, tapi kita nggak propose itu. Kita kan lihat dari segi multi comfortnya juga kurang. Jadi sehingga kita tuh tetap buatnya cuma 3 bedroom maksimal. Nah, ini ada di lantai 1 dan 2. Di lantai 1 kita lihat bisa terbagi secara terpisah ya antara yang private penghuni resident dan juga sama yang komersialnya. Nah, ini kemudian untuk akustik sistem sendiri kita memilih material-material yang ada di multi comfort itu di Saint-Gobain itu sendiri. Jadi kita tuh pakai nambahin namanya yang ada di fasadnya sendiri dari tanamannya dan juga dari slab-nya. Untuk ventilation sistemnya kita pakai yang basic aja, itu ventilation sistemnya natural. Jadi kayak di jendelanya kita set tuh bisa kebuka, jadi langsung dari yang tanaman biophilic itu sendiri bisa langsung masuk ke area-area unit penghuni. Nah, kemudian untuk heating system sendiri kita tuh pakai dari solar panel yang kita tempelin di atap bangunan. Jadi dari solar energi yang udah didapat itu bisa disalurkan ke water tank yang ada di bawah di basement. Lalu juga ada pemanasnya juga, sehingga tuh bisa didistribusikan ke air panas, misalkan ke shower, ke wastafel juga, sama radiator heating yang di tiap ruangan. Karena di negara 4 musim ini butuh banget yang namanya radiator heating. Nah, kemudian ini ada solar study ya. Ya, solar study untuk gimana sih kita tuh seberapa banyak yang bisa kita dapat dari solar panel yang tadi kita pasang. Nah, kemudian untuk program dari solar panel sama reuse rainwater, kita juga propose dari solar panel yang tadi sama rainwater collection. Jadi kita ada rainwater collection juga di atas, yang kemudian air hujan itu ditampung, kemudian ditampungnya lewat water tank yang ada di basement bawah. Kemudian nah itu tuh bisa diolah lagi jadi sprinkler, jadi buat air flash yang buat di toilet, sama buat nyiram tanaman juga. Nah, kemudian ini ada simulasi dari
lighting analysis di tiap ruangan. Jadi kayak kita lihat di tiap ruangan itu dapat pencahayaan yang cukup, terutamanya di area-area seperti tempat tidurnya. Nah, kemudian ini adalah penggunaan material yang kita pakai di setiap unit. Jadi kita pakai tuh yang buat menginsulasi suara terutama. Nah, kemudian ini juga detail dari wall exterior dan ceiling gitu-gitu. Nah, ini secara overall kita dapat berapa poin yang kalau kita pakai semua material dia, misalkan kayak dari jendela, kita pakai yang SGG Triple Glazing Climate Top ini, sama kalau yang insulated itu Isover Multimax 30, sama ada kita pakai juga yang aku pelita di temboknya. Terima kasih ya sudah mendengarkan presentasi dari kami.